semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Nabella dari SMA Negeri 6 Depok di kelas 11 IPA 5 dengan nomor absen 38. Di sini aku mau kenalin ke kalian semua tentang proses pompa Na+ dan K+ yang terjadi di membran sel kita dengan menggunakan model 3 dimensi yang aku buat. Nah, model ini aku buat dalam kurun waktu 1-2 hari dengan biaya yang aku habiskan kurang dari 10.000, dan juga bahan-bahannya itu ada plastisin, ada karton, ada kardus, lalu ada origami, ada benang wol, ada spidol, ada lem, gunting, dan juga cutter. Oke, lanjut aja kita ke pengertiannya. Nah, pompa Na+ dan K+ ini merupakan salah satu aktivitas dari transport aktif yang ada di membran sel kita. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, untuk mempertahankan karakteristik gradien konsentrasi dari kedua ion. Kedua ion tersebut ialah kalium dan juga natrium. Lalu fungsi yang kedua adalah untuk mempertahankan volume sel yang tetap optimal. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan kalium dengan metode metabolisme dengan cara mengeluarkan natrium terlebih dahulu. Nah, pompa Na+ dan K+ ini membutuhkan bantuan dari protein integral dan juga membutuhkan energi dari ATP atau adenosin trifosfat. Pompa Na+ dan K+ ini juga menghasilkan potensial negatif. Kenapa? Karena dia mengeluarkan ion natrium sebanyak 3+, lalu memasukkan ion kalium sebanyak 2+. Nah, mungkin kita langsung aja ke proses bagaimana terjadinya pompa Na+ dan K+. Jadi yang pertama, Na+ atau natrium akan berikatan dengan protein integral di sini. Kenapa dia berikatan dengan protein integral? Dengan mudah, karena protein integral memiliki afinitas yang tinggi terhadap Na+. Nah, berikatnya Na+ ke protein integral membuat ATP terhidrolisasi menjadi ADP plus P. Jadi dia menjadi adenosin difosfat dan fosfat. Jadi fosfatnya ini misah satu lalu nempel ke protein integral. Nah, menempelnya protein integral dengan si fosfat akan membuat protein integral ini terubah strukturnya. Yang tadinya terbuka ke arah dalam, dia jadi terbuka ke arah luar. Nah, selain strukturnya yang berubah, afinitasnya terhadap Na+ juga berubah nih. Yang tadinya tinggi ke rendah, sehingga Na+ ini jadinya dilepaskan ke lingkungan luar sel. Nah, setelah ini lepas, kalium menjadi menempel ke protein integral. Kenapa? Karena tadi kan si protein integral ini memiliki afinitas yang rendah terhadap natrium, sehingga protein integral yang sekarang ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap kalium, sehingga kalium akan menempel ke protein integral, dan menempelnya kalium dengan protein integral ini akan merangsang si fosfat untuk lepas dari si protein integral. Nah, lepasnya fosfat dari protein integral ini membuat protein integral ini menjadi bentuknya itu kembali ke awal. Jadi kan tadi kan arahnya ke dalam, lalu setelah ditempel oleh fosfat dia berubah strukturnya menjadi ke arah luar. Lalu setelah fosfatnya lepas, maka dia akan menjadi ke arah dalam. Bisa lihat di sini. Dia akan menjadi ke arah dalam lagi. Lalu kalium ini juga tingkat afinitasnya terhadap protein integral juga akan menurun, sehingga kalium ini akan dilepaskan juga ke dalam. Nah, setelah itu siklus akan berulang, natrium akan masuk lagi ke dalam protein integral, lalu akan dikeluarkan ke lingkungan luar sel, lalu kalium akan menempel ke protein integral, lalu akan masuk ke dalam sel. Prosesnya begitu terus sampai diulang-ulang. Nah, sekian penjelasan aku tentang proses pompa Na+ dan K+ ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau belajar tentang pompa ini. Sekian, terima kasih.